baru tercurah dalam kehidupan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memenuhi setiap hati kita. Bapak Ibu, dalam setiap perjalanan kehidupan, hari lepas hari, penyertaan Tuhan yang sempurna itu tidak ada yang kebetulan. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah semua karena rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saya mau mengundang Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada yang mau sharing bagaimana penyertaan Tuhan itu dengan luar biasa ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bro Dedi, terima kasih. Kita beri aplaus. Salam teman-teman semuanya. Shalom. Ini kebetulan cincin kan berapa hari kemarin main teman saya. Bro, kesaksian dong. Saya cerita dikit ya. Ini terima kasih waktunya dari Cindy dia ya. Saya mau berbagi sharing apa yang saya alami di dalam hidup saya ya. Saya suka mendengarkan lagu ini. Banyak yang kau berdua di dalam hidupku, rancangan indahmu, rancangan keselamatan buat saya. Amin. Di hidupku. Saya bersyukur saya boleh ada di dalam gereja Katolik. Sebetulnya saya itu seorang Buddha. Saya dari kecil Buddha hingga suatu titik di mana saya sekolah mau masuk SMP. Sebetulnya saya bisa masuk SMP negeri, tetapi karena puji Tuhan mama saya luar biasa. Mama saya menginginkan masuk dalam sekolah yayasan Katolik di Kota Tegal ya, namanya SMP Pius. Saya kebetulan di situ minoritasnya banyak ya, maksudnya satu kelas itu kebetulan ya, ada yang beragama Buddha. Dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh selalu ikutin agamanya Katolik ya. Kelas 1 dibacain firman, tidak ada yang masuk satu. Sampai kelas 2 saya ditegur sama guru SMP saya. Ditanya masalah firman, saya nggak bisa jawab. Karena bukan agama saya nggak tahu malah saya keluar dari kelas itu. Suruh belajar. Saya bukan belajar, tapi saya malah diam karena bingung apa yang mau saya ajarin. Karena bukan, kalau dulu di agama Buddha saya aktif ya, tapi ini kan bukan ranah saya. Singkat cerita, itu kelas 3 saya mau keluar, saya mendengarkan satu firman yang luar biasa. Dari titik itulah membantu saya. Lalu di tangan mama saya, udah saya seharusnya masuk negeri, masuk ke SMP ini. Jadi saya dengan firman. Saya pas duduk paling depan. Kalau sekolah dulu saya SMP saya paling depan. Di bangku depan. Namanya Bu Asita. Yang nasihat. Jelas firman yang berkata, barang siapa Bapak saya kepadamu, maka Kau akan sampai kepadamu. Tidak ada satupun yang sampai kepadanya tanpa melalui. Sebab akulah jalan kebenaran dan saya buka bukunya dalam apa ya ini jaminan yang membawa keselamatan. Saya bergumul dan saya terus bergumul. Tekad saya harus bilang apa? Semenjak saat itu saya harus. Singkat cerita saya SMA, saya masuk ke negeri lagi. Ya waktu itu mungkin ada bumbunya waktu kelas 3 itu pas mau keluar dan saya
mengenal yang namanya cinta ya, karena kebetulan. Jadi kalau hati kita gembira paling mudah menangkap tuh. Jadi saya merasakan, oh luar biasa nih. Di titik ini saya ketemu dan saya sampai akhirnya saya harus jadi orang, apapun yang terjadi. Setelah SMA saya masuk ke negeri lagi. Yang namanya dulu kalau mau cerita sama orang tua bingung ya, mau pindah agama ya, saya bingung. Akhirnya ya sudah saya jalan dulu, tapi udah nggak aktif kuliah. Titik tolaknya pas saya kuliah lagi, kebetulan di Yogyakarta, masuknya di Katolik lagi Atmajaya. Disitulah saya mau tahu, saya harus tiap pagi bangun untuk misa. Meskipun saya belum dibaptis, saya mau terima tubuh itu. Di hati saya mau terima tubuh itu. Saya, karena tubuh itulah yang membawa saya hidup. Nah, berjalan waktu saya menjadi Katolik kayak muda, saya Katolik. Yang tahu hanya datang ke gereja dan ke gereja, nggak tahu macam-macam. Tapi Tuhan selalu. Ada ayat yang luar biasa buat saya. Matius 28 ayat 20. Yang intinya buat saya, ya pribadi kita satu sama lain merasakan ya. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan itu terasa banget. Kebaikan itu saya rasakan banget. Dalam momen itu saya pernah ada di titik di mana saya bersama istri saya dan anak saya masih kecil. Dalam perjalanan ke kota Jakarta untuk bertemu sama saudara saya bawa itu di tempat namanya nggak jauh, namanya Matrol ya, yang arah mau ke Cikampek dulu, tolnya masuknya dari Cikampek ya. Nah, pas dalam perjalanan itu saya ada bercanda dengan kendaraan lain, pickup lain. Arah yang harusnya ke barat, ke Jakarta, karena suatu kecelakaan yang besar, saya berbalik arah ke Jawa, ke arah Jawa Tengah. Ditabrak sama bus Luragu. Itu anak saya pas di tengah tuh luar biasa, bisa duduk nggak kenapa. Ini kebaikan Tuhan yang saya ceritakan. Jadi aku percaya luar biasa sudah menyertai hidup saya. Makanya banyak yang kau berdua di dalam hidup. Rancangannya rancangan selalu. Saya percaya kita orang-orang Katolik. Saya percaya. Sebab apa? Saya juga suka sejarah ya. Tuhan Yesus mendirikan gerejanya pada tahun 33 Masehi. Abad pertama ya. Setelah itu adanya konsili di Kalsedon terjadi perpecahan, skisma, di mana ini dulunya 5 gereja: Yerusalem, Syria, Ortodoktik, Ortodok Oriental, Roma. Ini terjadi skisma karena yang 4 nggak mau ikut sama. Nah, singkat cerita 1054 terjadi skisma besar. Saya sukanya apa? Di tahun 1571 hanya gereja Katolik yang bertahan. Jadi saya tambah yakin apa yang dikatakan Tuhan, bahwa aku akan menyertai kamu sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Jodedi. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita tidak bisa menunggu. Kalau Roh Kudus yang bekerja, biar kehidupan ini boleh dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak yang terkasih, kita akan masuk dalam penyembahan. Biarlah Roh Kudus senantiasa boleh memenuhi setiap hati kita. Kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menjamah. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan dicurahkan. Biarlah yang akan memenuhi kita hanyalah Roh Kudus. Roh Kudus
Mau jalan dengan
Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan menjadi persembahan yang Tuhan. Saatnya kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman. Biarlah kami senantiasa dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk Sis Novi yang telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya untuk setiap urapan yang telah turun atasnya, sehingga firman yang dibawakannya pada malam hari ini boleh menjadi berkah, boleh menjadi tertanam subur di setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelangi-pelangi. Beracara Bapa, kuasai setiap hati kami, seluruh panca indera terlebih di ruang ini. Karena Engkau Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini luar biasa. Tadi ada yang ikut misa novena dulu kah sebelum kesini? Oh ada ya, puji Tuhan. Tapi masih semangat, terus lanjut ke PD juga ya, puji Tuhan. Nah sebelum mulai, boleh kasih salam kiri kanannya, bilang terima kasih ya sudah mengisi kursi kosong di sebelah. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, sebetulnya memang menyenangkan ya kalau kita datang lalu lihat ada orang di sini, banyak orang, semakin banyak orang, walaupun mungkin kita nggak kenal semuanya, tapi rasanya kita juga ikut terbawa sukacita, betul ya? Jadi colek lagi sebelahnya bilang minggu depan lagi ya, datang lagi ya. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Memang ini kan kita sedang novena menantikan kedatangan Roh Kudus ya. Jadi memang temanya pas sekali. Nah sebelum mulai saya mau cerita ya, Bapak Ibu siapa di sini yang suka jalan-jalan? Ada suka jalan, tamasya, suka ikut tur mungkin? Ya kalau zaman dulu banyaknya ikut tur, kalau zaman sekarang sudah banyak yang pergi sendiri juga ya. Nah di Inggris itu, ya di Inggris ada yang namanya mystery tour. Jadi kalau biasa kita kan tur sudah ada itinerary-nya ya, misalnya oh kita mau ke Malang, kita mau ke Bromo, mau ke sini. Tapi kalau mystery tour ini rahasia. Pokoknya kumpul hari Jumat pagi jam 6, nanti pulang hari Minggu sore, dibawa kemana terserah aja. Pokoknya naik bus, nginep 2 malam 3 hari di situ, pasrah, terserah. Itinerary-nya ngapain nggak tahu, mau makan apa nggak tahu, mau pergi kemana nggak tahu. Kira-kira Bapak Ibu mau ikut nggak sih tur kayak begini? Kok nggak mau, kan surprise? Nggak tahu, iya tapi kan surprise. Nggak mau ya, pantas Indonesia nggak ada ya. Tapi kalau di Inggris itu cukup laku. Jadi mereka yang udah pensiun, yang memang nggak ada acara, jadi daripada pusing pikir merencanakan kemana, ya udah terserah aja, sok bawa saya kemanapun gitu ya. Nah tapi memang betul ya, banyak orang nggak suka kalau nggak tahu kemana, betul ya. Kemarin ini kita ada acara Braveheart, itu juga kan kalau yang ikut nggak dikasih tahu acaranya apa. Tapi semua pesertanya bertanya, acaranya ngapain? Minta rundown-nya dong, ini sampai kapan?
Ethiopia misalnya ya. Jadi memang kita senang mengatur diri sendiri, kita senang tahu yang di depan tuh seperti apa acaranya, apa yang harus kita lakukan. Maka memang tema ini dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus itu kadang terdengar menakutkan. Karena kita membayangkan kalau dipimpin Roh Kudus berarti ya udah kan terserah deh, nggak tahu mau dibawa kemana, terserah Roh Kudus. Dan mungkin kita takut ya, aduh nanti kalau tiba-tiba dibawa ke tempat yang jelek gimana? Aduh kalau tiba-tiba nanti di sana makanannya aku nggak suka gimana? Gitu ya. Maka sebetulnya ini menakutkan ya kalau dipikir secara manusia. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat karismatik harusnya memang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Karena kita di pembaharuan karismatik Katolik ini secara khusus kita apa istilahnya ya, berdevosi dalam tanda kutip ya kepada Roh Kudus. Secara khusus kita punya lagu-lagu tema Roh Kudus, kayak tadi lagunya Roh Kudus semua ya. Kalau di misa kan jarang ya, paling dinyanyikan kalau novena-novena begini. Lalu kita juga secara khusus mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus. Kita mohon gak cuma setahun sekali, tapi setiap kali kita juga minta karunia Roh Kudus. Roh Kudus beri aku karunia, beri aku karisma, ya bikin seminar-seminar karunia Roh Kudus. Maka harusnya kita umat PKK dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, betul ya? Coba tanya sebelahnya, kamu sudah dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus belum? Siapa yang sudah? Semua dong ya. Amin, puji Tuhan ya. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau kita bicara Roh Kudus di Alkitab, yang paling banyak memuat kisah tentang Roh Kudus itu di Kisah Para Rasul. Walaupun sesungguhnya Roh Kudus sudah berkarya sejak awal nih. Halaman pertama aja dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gelap gulita meliputi seluruh semesta dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Kejadian 1 ya di awal. Lalu di akhir juga ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menyertai perjalanan kita selalu ya. Karena dia kan Allah Tritunggal, dia sudah ada sejak selamanya. Jadi memang di seluruh Alkitab ini pun Roh Kudus bekerja. Tapi secara khusus di kitab Kisah Para Rasul. Maka kita mau lihat satu cuplikan kisah para murid. Jadi ceritanya ini Paulus dan Yohanes ditangkap ya. Waktu itu kita tahu mereka mengalami banyak penganiayaan. Paulus dan Yohanes ditangkap lalu diadili, ditanyai, kamu ini khotbah tentang apa sih? Kamu ini kok ngajarin ajaran sesat? Yang pokoknya dianggap mereka itu menyebarkan ajaran sesat. Tapi kemudian Paulus dan Yohanes ini bukan Paulus ya, Petrus dan Yohanes membela diri dan mereka malah berkhotbah tentang Yesus. Lalu akhirnya mereka dilepaskan, tapi dilarang, ada pesan, ya udah kamu dilepaskan, tapi tidak boleh lagi ya ngajarin tentang Yesus itu ya. Jadi mereka kan bingung, galau, aduh gimana nih kita dilarang bicara tentang Yesus. Nah, apa yang dilakukan para rasul? Mari kita baca sama-sama. Karena ayatnya singkat, kita baca aja sama-sama ya. Mereka datang kepada para rasul dan bersama-sama para rasul ini berdoa. Ini cuplikan doanya. 1, 2, 3. Sekarang ya Tuhan, biarlah ajaran sama mereka dan berikanlah kepada hamba-Mu kiranya sesungguhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan kata-kata dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka untuk itu, dan mereka semua memenuhi dengan Roh Kudus
Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam cerita ini kita lihat ya, yang pertama para murid ngapain? Berdoa ya. Lalu apa yang terjadi saat mereka berdoa? Ya, tempatnya goyang mirip kayak waktu Pentakosta ya. Dan akhirnya para murid dipenuhi Roh Kudus ya. Kayak tadi curahkanlah, nah tercurah atas para murid. Dan mereka punya keberanian untuk memberitakan firman Allah ya dengan berani. Ini yang terjadi. Apa sih artinya dipenuhi Roh Kudus? Tadi kan semua ngacu, sudah dipenuhi Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Sekarang lagi dipenuhi Roh Kudus enggak? Iya. Atau sekarang mah enggak, kan lagi pede gitu. Ya, dipenuhi ya. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Banyak yang salah kaprah ya, banyak yang pikir dipenuhi Roh Kudus itu artinya wah kayak yang orang yang kerasukan gitu ya. Tapi ini bukan kerasukan roh jahat, tapi kerasukan Roh Kudus yang tiba-tiba wah terus bernubuat, berbahasa roh, berbahasa aneh ya, wah sekiranya nama sekiranya begitu ya, itu dipenuhi Roh Kudus. Atau banyak yang berpikir oh dipenuhi Roh Kudus itu kalau saya didoakan, ditumpangkan tangan lalu tiba-tiba kerasa kesemutan, kerasa panas, atau wah tiba-tiba bergetar-getar, badannya goyang-goyang gak bisa berhenti, berarti dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau ketika didoakan terus gak kerasa apa-apa, lalu mulai ragu, kayaknya pendoanya kurang bisa ini mah. Mending lain kali saya ke pendoa itu banyak yang resting di sana. Ngantrinya di sana di tempat yang banyak resting, di sini mah kurang seru, kurang afdol gitu ya. Kadang kita menyamakan kepenuhan Roh Kudus dengan tanda-tanda yang nampak, resting, badannya bergetar-getar, atau dengan perasaan, dengan emosi, wah enak banget nih pujiannya, naik ngangkat. Tapi kalau di rumah sendirian gak ada yang ngirimin, gak ada yang mimpin lagu, aduh kok garing ya, gak seenak kalau beli dia mimpin. Kayaknya Roh Kudusnya kurang tercurah kalau saya nyanyi sendiri gitu ya. Terus jadi malas, udah saya gak mau nyanyi, kalau di rumah nanti aja dipede nyanyinya supaya dipenuhi Roh Kudus. Begitu ya, banyak salah kaprah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah memang Roh Kudus cuma bekerja di PD atau pada pendoa-pendoa tertentu, pada acara-acara tertentu, begitukah? Harusnya bekerjanya kapan? Berarti sepanjang hidup, betul ya Tante? Harusnya 24 jam sehari ya dipenuhi Roh Kudusnya. Bukan cuma hari Kamis doang, bukan cuma saat-saat tertentu doang, bukan cuma saat Injili doang ya. Nah, memang kita seringkali gitu ya berpikir tentang perasaan, tentang sesuatu yang gampang. Tapi Bapak Ibu sekalian, di abad kedua itu ada yang namanya Montanus ya. Ini seorang dia sebetulnya ahli gereja. Lalu si Montanus ini hidupnya baik, dia berdoa, berpuasa, bahkan mati raga, pokoknya ketat banget disiplin rohaninya ya, gak bolong-bolong doanya, puasanya juga gak bolong-bolong. Dan dia punya pengikut. Montanus ini dia selalu merasa bahwa dia ini adalah utusan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara melalui dia. Jadi si Montanus ini selalu nanti dia minta, oh Roh Kudus kamu mau menyampaikan apa buat umat di sini? Terus nanti Roh Kudus bicara, wah Montanus bicara, hei umat Martinus, Roh Kudus maunya kamu begini gitu ya. Itu Montanus. Hidupnya mah berdoa, berpuasa, mati raga. Tapi dia selalu begitu ya. Jadi wah aku ini utusan Roh Kudus. Tetapi lama-kelamaan dia itu mulai memisahkan diri dari gereja.
Dia tidak lagi mengakui gereja karena dia pikir Roh Kudus bicaranya lewat aku, bukan lewat pastor sana, bukan lewat paus, tapi lewat aku. Jadi dia memisahkan pengikutnya dari gereja, lalu dia mulai bikin ajaran-ajaran sendiri. Hingga akhirnya si aliran Montanisme ini yang dipimpin Montanus dianggap sesat oleh gereja dan Montanus diekskomunikasi. Maka kalau sekarang gereja agak hati-hati untuk menerima gerakan PKK, ya jangan terlalu menyalahkan gereja ya, karena berdasarkan sejarah masa lalu ada orang yang begitu berdevosi sama Roh Kudus nyatanya sesat. Makanya gereja sempat berhati-hati melihat ini gerakan pembaruan karismatik Katolik ini seperti apa sih. Lalu banyak orang juga yang mungkin gak suka sama kita. Gak apa-apa Bapak Ibu sekalian, karena memang dulu ada oknum yang seperti itu ya. Walaupun kita sekarang akhirnya kita sudah diakui oleh gereja, kita diakui oleh Bapak Paus, maka Bapak Ibu sekalian gak usah takut, tapi juga jangan merasa aduh kenapa ya mereka membenci aku, kenapa ya kita gak diterima. Ya pokoknya kita lakukan yang benar, kita lakukan saja, kita tetap berjalan dan ya kita buktikan saja lewat tindakan dan perbuatan kita. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kasih tahu sebelahnya, jangan takut kalau nggak diterima, jangan takut kalau ditolak. Nah jadi sekali lagi, dipenuhi Roh Kudus bukan bicara soal hanya emosi sesaat atau wah saya dapat ilham dari Roh Kudus. Tapi apa itu artinya dipenuhi Roh Kudus? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dipenuhi Roh Kudus artinya mendengarkan Roh Kudus mengambil alih hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Ini artinya 24 jam sehari kita membiarkan Roh Kudus yang ambil alih pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, hati kita. Kira-kira kalau Roh Kudus mengambil alih perkataan kita, bisa marah nggak? Bisa nggak ngucapin kata-kata sumpah serapah dasar titik ya? Bisa nggak? Nggak bisa, karena Roh Kudus kan roh yang manis dan lembut, jadi nggak mungkin ngucapin kata-kata kasar. Dasar lu anak siapa sih lu? Nggak mungkin, itu bukan Roh Kudus ya. Kalau misalnya Roh Kudus mengambil alih perbuatan kita, mungkin nggak sih kita ngejahatin orang? Mungkin nggak sih kita nipu orang? Nggak, karena Roh Kudus mah nggak begitu sifatnya ya. Kalau kita masih suka marah, masih suka bohong, suka nipu, nah hati-hati, mungkin belum dipenuhi Roh Kudus, mungkin baru 50% ya, masih ada bagian yang belum dikuasai Roh Kudus. Dipenuhi artinya membiarkan Roh Kudus mengambil alih kendali penuh. Artinya berapa persen? 100%. Yuk bilang sama-sama 100%. Ya kasih tahu sebelahnya, jangan dikit-dikit. 100%. Ini dipenuhi Roh Kudus 100%, diambil alih kendalinya oleh Roh Kudus ya. Dan sekali lagi kadang itu menakutkan ya. Menakutkannya karena pertama kadang kita nggak tahu ini yang bicara betul Roh Kudus nggak sih? Benar nggak sih kalau misalnya tiba-tiba ada bisikan ini benar nggak ya Roh Kudus gitu ya. Dan yang kedua seringkali bisikannya nggak menyenangkan. Jadi itu juga bikin kita takut, kok Roh Kudus ngomongnya begini ya, kok aku mesti begini ya. Nah itu yang membuat seringkali kita ragu membiarkan diri kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita dipenuhi Roh Kudus seperti tadi para rasul, kita juga harus punya relasi yang intim dengan Tuhan supaya Tuhan bisa memenuhi kita. Ya kalau udah jadinya nggak 100% ya, karena kita hidup di dunia banyak gangguan,
banyak suara-suara lain. Maka kita mesti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus lewat doa-doa kita. Ya, terus berdoa secara konsisten dan komitmen. Ya, terus jalankan roda pertumbuhan ya, apa aja? Doa, firman, komunitas, dan pelayanan. Ini penting supaya hidup kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang seringkali juga kalau kita sudah dengar Roh Kudus, enggak berhenti di situ saja. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan cuma dipenuhi, tapi harus mau ikut. Ya, bukan cuma bisa dengar suara Roh Kudus, tapi harus mau ikut suara, yang mengikuti suara itu. Dulu ketika karismatik ini baru masuk, saya ingat awal-awalnya memang kita ini kelompok pembaruan karismatik Katolik itu sering dibilang arus rahmat bagi gereja ya. Jadi kita patut berbangga Bapak Ibu sekalian, karena memang biasanya kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan lebih semangat, betul? Betul nggak semangat? Coba lihat kiri kanannya, semangat. Akan lebih penuh sukacita. Coba kiri kanannya juga dicek. Udah sukacita belum? Maka kita jadi berbeda ya dibanding kelompok lain. Tapi saya ingat juga ada godaan ya dulu itu, karena kita saking bersemangatnya, lalu rasanya kalau nyanyi lagu-lagu karismatik itu semangat, enak. Tapi dibanding lagu-lagu gereja kan bosannya, ngantuk banget ya. Awalilah murnamu pada tua ngantuk. Tapi kalau mereka kan anggur baru tercurah, wah happy, senang. Lalu mulai ada yang bilang, kalau gitu kita ganti aja lagu puji syukurnya di gereja, jangan nyanyi lagu-lagu begitu, kita nyanyi lagu karismatik biar semangat misalnya, biar jangan ngantuk gitu ya. Dan mulai ada yang bilang, pastor ganti lagunya, jangan lagu ini bosan ngantuk. Dan itu kira-kira itu dipenuhi Roh Kudus gak sih? Walaupun niatnya bagus kan, niatnya kepingin supaya misahnya bersemangat, tapi nggak taat sama pastor. Lalu ketika pastornya bilang nggak boleh, masa lagu-lagu puji syukur diganti, terus bilangnya apa? Pastornya kok nggak mendukung kita ya? Pastornya kok sentimen ya sama kita? Gitu bilangnya ya, karena nggak boleh ganti lagu misa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dipenuhi Roh Kudus artinya Roh Kudus yang mengendalikan kita. Roh Kudus itu roh yang taat. Roh Kudus itu nggak pernah maunya sendiri, tapi dia selalu taat pada otoritas, taat pada pemimpin. Maka kalau kita biarkan Roh Kudus mengambil alih kendali penuh, harus ada buah-buah roh di dalam diri kita. Nah, jadi ini dipenuhi Roh Kudus. Berikutnya setelah dipenuhi Roh Kudus, rupanya nggak cukup begitu aja. Kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi kalau kita lihat, para murid itu masih ingat pertama mereka berdoa, lalu mereka dipenuhi Roh Kudus, dan setelahnya apa yang mereka lakukan? Mereka pergi mewartakan Injil dengan berani. Apakah orang-orang sudah menerima mereka sesudah mereka doa? Enggak. Mereka yang di luar sana tetap sama. Para murid tetap ditangkap, dianiaya, tetap nggak boleh memberitakan tentang Kristus. Tapi para murid tetap mewartakan dengan berani. Meskipun mereka tahu banyak musuh, banyak yang menolak saya, tapi Roh Kudus memberi keberanian. Maka kalau diibaratkan seperti mobil dipenuhi Roh Kudus, artinya mobil itu penuh bensin ya, bensinnya juga Dex yang mahal ya, bukan yang biosolar, bukan.
powernya itu dipenuhi Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus artinya mobilnya dijalankan menuju tujuan tertentu. Kira-kira kalau mobilnya diisi bensin tapi udah aja dia diparkir, berguna nggak? Enggak, harus dijalankan. Bensin itu diisi supaya mobilnya bisa jalan. Nggak bisa dibalik juga, jalan dulu aja isi bensinnya nanti, ya nggak bisa. Perlu isi bensin, tapi juga perlu ada aksi. Perlu kita bergerak dipimpin Roh Kudus. Sama seperti kita dipenuhi Roh Kudus, kita minta karunia Roh Kudus, novena Roh Kudus. Tuhan beri aku roh keperkasaan, roh hikmat, kebijaksanaan. Terus berdoa. Nah, terus buat apa? Harus ada aksi, harus ada pelayanan, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nggak cuma disimpan aja Roh Kudusnya di dalam diri. Bapak Ibu sekalian, kadang Roh Kudus membawa kita ke tempat-tempat yang nggak menyenangkan. Kita lihat nih, kita baca ya Matius 4 ayat 1, 1, 2, 3. Lihat, siapa yang membawa Yesus kepada gurun? Roh Kudus. Kenapa ya Roh Kudus kok malah bawa Yesus kepada gurun, disuruh puasa 40 hari 40 malam untuk dicobai iblis? Kan gak enak tempat itu. Harusnya kan dibawa kepada gurun yang hijau kayak Mazmur 23. Ini malah Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tapi ini yang namanya dipimpin Roh. Yesus gak bilang, nggak mau kepada gurun mah. Tapi Yesus nurut, oke, dibawa Roh kepada gurun yang itu dipimpin Roh. Lalu kita tahu juga di akhir hidupnya Yesus juga dipimpin Roh untuk masuk ke Yerusalem. Padahal dia tahu apa yang menanti dia di Yerusalem, tapi dia tetap berserah pada pimpinan Roh, ikut dibawa kemanapun ikut. Ini Yesus yang dipimpin Roh. Ada lagi ini di Kisah Para Rasul. Nah, kalau ditebak kira-kira ini kisah apa Bapak Ibu? Nah, nggak ketebak ya. Kisah kata kuncinya Ethiopia. Ada yang tahu? Ini kisah tentang Rasul Filipus yang mempertobatkan seorang sida-sida dari Ethiopia. Ya, boleh dibaca ayatnya 1, 2, 3. Roh Tuhan lagi nih yang membawa Rasul Filipus ke sana dan kemari. Bapak Ibu sekalian, Filipus ini uskup ya, semacam uskup lah jabatannya, karena dia termasuk kepala jemaat. Dia punya ratusan bahkan ribuan jemaat. Lalu tiba-tiba suatu hari Roh membawa Filipus untuk menginjili seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan. Bayangkan Filipus ini harus meninggalkan umatnya yang ratusan itu cuma buat satu orang. Tapi Filipus melakukannya karena Roh yang membawanya. Terus udah selesai nih, si sida-sida ini dibaptis, sudah menerima Tuhan. Kan harusnya bangga nih Filipus, oh ya udah, kamu udah menerima Tuhan, ayo kita rayakan, ayo kita makan dulu. Enggak, sama Roh langsung tiba-tiba dibawa pergi Filipusnya sudah dibaptis sida-sida. Dan Filipus ikut pimpinan Roh. Ini yang namanya dipimpin oleh Roh. Pokoknya kemanapun Roh Kudus menyuruh, aku pergi, aku ikut. Itulah dipimpin oleh Roh. Nah, Paus Fransiskus bilang begini, boleh kita baca 1, 2, 3. Roh Kudus membawa kita, tetapi hanya jika kita mengizinkannya. Sesekali kita ingin dipenuhi oleh Roh, tetapi kita dapat memenuhi dari atas cita-cita kita sendiri. Ya, dipimpin oleh Roh
Mungkin bukan mauku, tapi aku berserah padamu. Nah, sekali lagi kadang kita sulit ya untuk mengetahui ini Roh Kudus yang bicara atau bukan. Maka perlu hikmat kebijaksanaan supaya kita tahu. Ya, jadi sekarang kita mau lihat ada 3M, langkah praktis bagaimana kita bisa dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Berapa M, Bapak Ibu? 3M. Apa yang pertama? Meminta setiap pagi. Ya, kita minta Roh Kudus setiap pagi kalau bangun doa. Ya, saya pernah diajari satu doa singkat ini. Ya, boleh kita baca sama-sama doanya. Roh Kudus, aku mengasihimu. Roh Kudus, aku memerlukanmu. Roh Kudus, aku mengasihi seluruh hidup. Singkat ya, nggak panjang-panjang, 1 menit juga nggak nyampe. Tapi ini bisa kita doakan setiap hari. Artinya sepanjang hari aku membiarkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidupku. Aku membiarkan diriku dipimpin, terserah Roh Kudus mau bawa aku kemana. Silakan. Mungkin ke tempat yang tidak menyenangkan, nggak apa-apa. Tapi aku berserah. Nah, ini bagus ya. Ya boleh difoto, dicatat. Tapi yang penting jangan cuma di foto, tapi didoakan setiap hari. Oke? Kasih tahu sebelahnya yang foto-foto itu. Jangan lupa didoakan ya. Gampang ya? Boleh dibaca sekali lagi supaya ingat. 1, 2, 3. Ini yang pertama, minta. Karena Yesus bilang Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Maka gimana caranya? Yang kedua, kalau kita sudah minta, lalu apa? Ini apa yang kedua? Mendengarkan suaranya atau discernment. Ya. Pertama-tama kita mesti buka telinga, mesti belajar peka. Kadang Roh Kudus bicara dengan cara dorongan lembut. Kadang Roh Kudus juga bicara lewat orang lain. Kadang Roh Kudus juga bicara lewat otoritas di atas kita. Ya macam-macam cara Roh Kudus bicara. Dan kita mesti belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, saya pernah satu kali ada teman di komunitas kami yang udah lama gak ke PD. Kalau ditanya kenapa kamu udah lama gak datang PD, saya lembur terus kerjanya, gak bisa ke PD. Jadi ya sudah, kita maklum gimana ya, gak bisa dipaksa orang lembur, dia butuh uang, jadi ya sudah dia gak PD berbulan-bulan. Satu hari tiba-tiba saya ada dorongan teringat sama teman ini, coba kamu lihat. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya juga ini masih belajar untuk mau peka dan mau bertindak sesuai pimpinan Roh Kudus. Jadi waktu saya dengar suara itu, saya bilang, nanti deh, saya lagi sibuk, nanti aja weh. Lalu ya biasa kalau udah ditunda itu kan lupa ya, mulai muncul masalah lain, hal lain yang harus saya kerjakan. Udah, saya lupa, saya nggak jadi WA teman saya. Sampai beberapa waktu kemudian saya ketemu dia di waktu itu ada acara seminar, dia datang. Dan kelihatan baik-baik aja orangnya, senyum, dia nyapa, halo Cici, gimana, apa kabar? Lalu saya juga happy ya, ternyata orangnya baik-baik aja. Jadi dia saya WA juga aman ya, baik-baik saja. Jadi saya juga, tumben kamu datang lagi, ayo aku datang lagi ya. Terus tiba-tiba entah kenapa karena saya ngobrol sama dia, saya tanya, jadi selama ini kamu gimana? Lalu dia cerita, Ci, sebetulnya beberapa bulan ini saya itu lagi berjuang mengampuni diri sendiri. Saya itu sampai udah hampir putus asa. Tapi untuk bersyukur dia bilang Tuhan
selalu menguatkan aku. Tapi aku tadinya udah putus asa, aku udah bingung, aku nggak tahu mesti kemana. Karena rupanya mamanya baru meninggal, mamanya itu sakit kanker, dan anak ini merasa dia salah dia melakukan pengobatan yang salah buat mamanya. Jadi waktu mamanya sakit itu ada yang merekomendasikan obat ini dan itu, dan dia pakai obat itu buat mamanya, tapi ternyata nggak sembuh mamanya. Dan dia menyesali diri, dia merasa oh ini salah saya, oh ini saya yang bersalah bikin mama saya. Ternyata seperti itu. Memang waktu mamanya meninggal, kami teman satu komunitas, kami datang, kami melayan, tapi dia juga nggak cerita apa-apa. Rupanya setelah itu dia mengalami pergumulan itu, dia merasa terus menyalahkan diri, dan selama berbulan-bulan dia berjuang sendiri, sampai akhirnya dia berhasil mulai bangkit lagi dan dia datang di seminar itu. Itu setelah dia berjuang sendiri bersama Tuhan, ya. Lalu saat itu saya tiba-tiba kayak benar-benar ditegur Tuhan, ya. Tuhan bilang, nah waktu kamu disuruh WA itu saatnya dia butuh teman. Itu saatnya dia butuh seseorang untuk menyapa dia. Memang Tuhan bisa bekerja, Tuhan tetap pulihkan dia, Tuhan tetap tolong dia dengan cara lain, tapi artinya saya tidak menjadi alatnya Tuhan. Karena saya nggak peka, saya nggak mau nurut suara Tuhan. Dan saat itu saya belajar, saya mohon ampun, saya bilang Tuhan ampuni saya mau belajar lebih peka lagi untuk mau bertindak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada bisikan, dorongan yang baik, ya tentunya bukan dorongan kamu jahatin orang itu terus kita nurutin, enggak, ya. Tapi kalau ada dorongan yang baik untuk mendoakan seseorang, untuk menyapa seseorang, lakukan. Ya, kita belajar peka. Walaupun mungkin kayak bener nggak ya Roh Kudus yang ngomong, mendingan nggak usah dipikirin, ya, lakukan aja. Toh cuma doa sedikit aja, mungkin Tuhan, saya kok tiba-tiba teringat si A, Tuhan tolong dia ya dimanapun dia berada. Amin. Itu juga cukup, ya. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar peka mendengarkan suara Tuhan. Amin, ya. Nah, yang ketiga apa? Melayani dengan karunia. Roh Kudus sudah memberi kita karunia, karisma, ya, seperti bensin tadi. Kita sudah di-charge dengan berbagai karunia Roh Kudus. Mungkin ada yang karunianya, kayaknya saya mah karunianya sedikit, gak sebanyak orang lain. Dia mah bisa doa, dia mah bisa konseling, saya mah kayaknya gak bisa apa-apa. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa pasti Allah gak pernah pilih kasih, betul, ya. Jadi pasti Tuhan sudah memberikan suatu karunia kepada setiap Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kasih tahu sebelahnya, kamu pasti punya karunia. Tinggal tugas kita untuk memanfaatkan karunia itu dengan baik. Tugas kita untuk, walaupun mungkin kayaknya karunianya kecil, aku gak bisa apa-apa, tapi apa yang kita bisa, kita berikan pada Tuhan. Ya, seperti hamba yang dititipi 1 talenta, jangan bilang cuma 1 talenta, aku kubur aja di tanah. Tapi walaupun 1 talenta, aku kembalikan lagi untuk memuliakan Tuhan. Aku gunakan, aku lakukan apa yang aku bisa untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu M yang ketiga, ya. Kita belajar melayani dengan karunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri Roh Kudus adalah ketaatan, betul, ya. Dan itu yang sulit, ya. Tadi kita lihat Yesus walaupun disuruh ke padang gurun, dia taat. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Seringkali banyak, saya juga dulu salah kaprah, ya. Saya pikir, oh kalau dipimpin Roh Kudus berarti nggak usah nyiapin apa-apa, ya, karena kan taat. Tapi sebetulnya bukan.
bukan cuma taat. Roh Kudus juga roh yang tertib. Ya, saya ingat dulu ada teman saya seorang WL, dia kalau tugas, dia nggak pernah nyiapin kata-kata ya. Kalau saya tugas WL, saya nyiapin doanya mau apa yang dipikirin gitu ya. Oh, kata-kata doanya begini. Lalu nanti setelah lagu ini saya mau ngomong ini, lalu setelah ini ngomong ini, saya pikirin. Lalu teman saya bilang, nggak usah dipikirin kayak gitu. Udah, kamu mah berserah aja sama Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang taruh kata-katanya di panggung. Katanya begitu. Tapi rupanya saya belajar bahwa itu nggak betul, Bapak Ibu sekalian. Memang Roh Kudus, ya memang kita harus berserah pada Roh Kudus dalam pelayanan kita. Tapi kita pun harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena Roh Kudus adalah roh yang tertib dan teratur. Jadi gak bisa seenaknya tanpa persiapan, lalu naik, lalu bilang, ya Roh Kudus, ayo sekarang ngomong lewat aku. Gak bisa ya, enak aja kayak begitu. Tentu kita tetap harus persiapkan kata-katanya, persiapkan lagunya. Tapi kita berserah sama Roh Kudus ya. Dulu ada sesi namanya Roh Kuduslah sang worship leader. Jadi kalau tiba-tiba ada bisikan, ada dorongan, kayaknya ini umatnya senang nih nyanyi lagu ini, aku ulang sekali lagi, begini. Nah itu boleh, tapi sebelumnya tetap harus ada persiapan. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan kita yang lain. Saat kita melayani Tuhan, jangan berkata, ya udah nggak usah nyiapin apa-apa, pokoknya kita bikin KRK sejadinya aja, kita berdoa aja mohon Roh Kudus datang. Iya sih, perlu sih berdoa, tapi harus ora et labora ya, berdoa dan bekerja. Jangan cuma pokoknya biarin Roh Kudus bekerja. Tapi ayo kita juga layani dengan karunia, melayani dengan akal budi kita, melayani dengan persiapan yang baik. Itu namanya dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Amin ya Bapak Ibu. Nah, mumpung mati layarnya, jadi ayo kita ulang sama-sama 3M apa? Jadi ketahuan hafalnya. Meminta setiap pagi. M yang kedua, mendengar suara Tuhan. Dan M yang ketiga, melayani dengan karunia. Ini ya 3M, supaya kita bisa selalu hidup dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya mau cerita tentang Padre Pio yang sekarang sudah jadi Santo Pio. Pasti pernah dengar ya. Kalau dengar nama Padre Pio, apa yang diingat? Roti. Kenapa roti? Namanya juga tuh pabrik rotinya Padre Pio. Aku malah baru dengar roti. Stigmata ya, betul ya. Jadi Padre Pio ini dia adalah orang yang punya karunia luar biasa dan dia tuh bisa baca isi hati orang ya. Jadi kalau terima sakramen pengakuan dosa atau apa, belum ngomong aja udah tahu itu dosanya ini, itulah ya kasarnya. Dan dia bisa memberi nasihat-nasihat yang tepat. Lalu dia juga terkenal karena stigmatanya. Jadi dia stigmata itu dia mengalami luka-luka seperti Yesus ya di tangannya, lalu di kakinya juga. Jadi betul-betul dia mengalami penderitaan Yesus disalib. Dan kalau dia lagi kambuh ya, yang bukan kambuh namanya, dia lagi dapat stigmata itu, dia betul-betul sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain karena memang sakit bukannya Yesus. Ya, jadi ini terkenalnya Padre Pio. Dan saking terkenalnya di Amerika itu ada semacam pusat apa ya, pembelajaran Padre Pio. Jadi di situ mereka melanjutkan ajaran-ajaran Padre Pio dan bahkan bikin kayak minyak kurapan Padre Pio atau apa ya begitu, saking terkenalnya Padre Pio ini. Tapi yang luar biasa sebetulnya dari Padre Pio bukan kehebatannya, kepopulerannya atau stigmatanya,
tetapi ketaatannya karena dia mau dipimpin oleh Roh Kudus meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, Bapak Ibu, seperti kita tahu kan, Padre Pio punya stigmata, punya karunia yang hebat. Maka pihak gereja itu berhati-hati nih terhadap Padre Pio dan mulai curiga karena ada orang-orang yang bilang, wah ya nih Padre Pio kayaknya sesat nih, kok bisa dia sepopuler itu, setenar itu, jangan-jangan ada sesuatu. Maka akhirnya pihak gereja memutuskan melarang Padre Pio melayani sakramen, melarang bahkan Padre Pio memberi nasihat. Orang konseling aja nggak boleh, ya bukan cuma sakramen yang nggak boleh, tapi mengkonselingi orang, memberi nasihat nggak boleh. Pokoknya harus berhenti total dari pelayanan karena dianggap sesat. Harusnya kalau orang setenar Padre Pio terus dia ngambek memisahkan diri dari gereja, pasti pengikutnya ngikut ya, dia bisa bikin sekte sendiri, gereja sendiri. Tapi yang luar biasa, Padre Pio ini taat. Dia nggak boleh melayani, nggak boleh ngapa-ngapain, ya udah, dia taat. Dia taat pada gereja. Lalu pengikutnya protes, pengikutnya bilang, aduh masa kamu dilarang, ayo kita rame-rame bikin petisi, tanda tangan, kita kirim ke uskup supaya boleh lagi engkau melayani. Padre Pio bilang, nggak usah. Saya akan menaati perintah gereja, saya akan menaati apa yang dikatakan. Nggak boleh, pengikutnya mau protes mau apa juga. Dan akhirnya selama bertahun-tahun dia nggak boleh melayani, dia diam, cuma di biaranya aja, dia isi hari-harinya dengan doa. Dia nggak mengeluh, dia nggak protes, nggak komplain, dia nggak marah, dan dia mau menerima semua itu dalam pimpinan Roh yang penuh ketaatan, kelembutan, dan kedamaian. Sampai akhirnya setelah 2 tahun, akhirnya larangan itu dicabut dan Padre Pio boleh kembali melayani. Dan kita bisa lihat bahwa buah yang dihasilkan dari pelayanannya itu jadi jauh lebih luar biasa karena dia memberi dirinya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Padre Pio membuktikan bahwa karunia Roh yang sejati selalu berjalan beriringan dengan buah Roh, terutama kasih, kesabaran, dan ketaatan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apakah saya sudah hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh, maka jawabannya adalah lihatlah buah yang kita hasilkan. Apakah kita sudah jadi berkat buat orang lain? Apakah orang lain merasa damai, sejahtera, sukacita dengan kehadiran dan pelayanan kita? Itulah yang menandakan apakah saya sudah sungguh-sungguh memberi diri dipenuhi dan dipimpin. Amin. Mari saat ini kita hening. Kita mau buka hati, rasakan bahwa Roh Kudus selalu ada dan selalu hadir dalam hati kita. Kita sudah menerima Roh Kudus itu saat kita dibaptis. Dia ada dan selalu menyertai kita. Roh penolong yang dijanjikan Allah Bapa. Sadari kehadiran Roh Kudus. Dan mari kita doakan doa singkat tadi bersama-sama. Kita mohon Roh Kudus semakin bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus, aku mencintaimu. Roh Kudus, aku memerlukanmu. Roh Kudus, ambil alih seluruh hidupku. Roh Kudus, aku mencintaimu. Roh Kudus, aku memerlukanmu. Roh Kudus, ambil alih seluruh hidupku. Roh Kudus, aku mencintaimu. Roh Kudus,
Aku memerlukan Roh Kudus mengalirkan seluruh hidup. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau Engkau telah menganugerahkan Roh-Mu untuk menyertai kami, menolong kami, membantu kami untuk berdoa. Biarlah kami selalu membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu lewat Roh-Mu. Biarlah kami juga selalu semakin peka untuk mengetahui tuntunan Roh-Mu, untuk boleh mendengar apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, dan kami boleh memberi diri dipimpin seturut dengan kehendak. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang siap untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bekerjalah dalam hidup kami, ambil alih kendali hidup kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sisno. Kalau kita boleh merasakan bagaimana ketika hidup kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, berkat secara jasmani kita sudah berdoa. Biarlah kita mau berserah kepada Roh Kudus. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Marilah kita memberikan berkat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui Sisnovi, Kau boleh mengingatkan kembali agar hidup kami mau dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengambil alih seluruh kehidupan kami, mengendalikan kehidupan kami melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Dalam setiap hidup kami Tuhan, ajar kami untuk seturut dengan Roh Kudus. Roh Kudus pimpin kami senantiasa dan selalu. Berkati Sisnovi dalam segala karya, pekerjaan, pelayanan, keluarga, kesehatan. Biarlah Tuhan kasih setiamu senantiasa menyertai dan melalui pelayanannya Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik, karena segala yang kami berikan semuanya semata-mata hanya untuk Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Semua
ada latihan pujian dan doa syafaat. Kembali kami mengundang Bapak Ibu yang terkasih untuk hadir doa syafaat dan sekalian latihan pujian, karena menjadi pemuji-pemuji Tuhan menyenangkan melalui pujian. Selasa depan kita akan dilayani oleh Bro Rian dengan tema Sabta Karunia Roh Kudus. Puji karunia Roh Kudus yang saat kita sedang bawa dalam tema. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memenuhi kursi-kursi yang kosong. Semoga minggu depan lebih banyak lagi teman-teman yang diajak untuk mengisi kursi-kursi yang kosong. Terima kasih Bu Tero, terima kasih teman-teman semua, terima kasih semua yang melayani pada yang baru dari. Oh iya, ada yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang, silakan berdiri. Terima kasih untuk hati tenang kita. Satu lagi yang saya hampir lupa, hari Sabtu nanti ada PGD Roh Kudus. Doa semalam mulai jam 7 malam hingga pagi akan ditutup dengan lisan. Pasti ada pemikiran doa. Tuhan kesempatan. Saya pernah mengikuti, saya tadinya juga berpikir begitu, aku pernah kuasa. Tetapi ketika kita bersama-sama, itu kuat. Ternyata bisa. Ternyata ikut sesi lewat sesi itu ternyata menyenangkan sekali. Yuk, pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 22. Kalau yang mau daftar, nggak ada linknya, boleh menghubungi kami. Mungkin boleh menghubungi saya, boleh menghubungi Susin atau siapapun. Kita sama-sama daftar. Nanti kalau ada yang kesulitan berangkat, boleh hubungi saya juga, kita berangkat sama-sama. Karena masih takut ada persib. Enggak, persibnya kalah bukan kita. Saya berangkat jam 5 kalau mau berangkat sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Semoga malam hari ini boleh semakin meyakinkan diri kita bahwa hidup kita senantiasa dituntun dan dipenuhi. Kita akan tutup sebentar dengan pada malam hari. Terima kasih Bapak di surga untuk segala pimpinan pada malam hari ini. Ketika kami boleh mengerti, semakin mengenal Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah senantiasa Roh Kudus mencintai kami. Karena kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Biarlah kami boleh hidup senantiasa berjalan bersama dengan kuasai diri kami dengan pimpinan dan kepenuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk setiap cinta kasih yang boleh dinyatakan. Karena Engkau memberikan janji-Mu bahwa Engkau akan memberikan pendamping dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus. Sebentar kami satu dengan yang lainnya akan berpisah, kami akan pulang kembali pada aktivitas kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan serta sepanjang perjalanan kami. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, dan kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami, dan kami boleh membagikan kabar sukacita. Karena kami tahu Tuhan Allah yang penuh kemuliaan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa sebelum bubar kita akan foto bersama. Kita bagi berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu Salam Maria. Salam Maria.
Enggak ada doa ikutin.